Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Madani Podcast. Saya Sabrina Salsabila sebagai host pada podcast kali ini. Gimana nih kabarnya Sobat Madani? Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan ya dalam menjalani ibadah puasa ini. Oke, bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat istimewa dan penuh keberkahan, di mana pada bulan ini setiap umat muslim di seluruh penjuru dunia akan menjalani kewajibannya yaitu dengan berpuasa. Tentunya ibadah puasa ini harus dijalani dengan penuh ketaatan dan rasa syukur, yaitu dengan cara melakukan amalan-amalan yang positif. Karena setiap amalan yang dilakukan pada bulan yang istimewa ini akan dilipat gandakan pahalanya dibandingkan dengan bulan yang lainnya. Namun, sebagai manusia biasa nih, seringkali kita merasa berat banget dan gak semangat dalam menjalani amalan-amalan itu. Nah, oleh karena itu, bahasan pada podcast kali ini kita akan membahas terkait menjaga semangat di bulan Ramadan. Dan pastinya saya gak sendiri nih, tapi ditemani sama Teteh Kece yaitu Teh Ulfa Zulfa. Di mana Teh Ulfa ini merupakan salah satu anggota dari Departemen Sekolah Entrepreneur. Oke, gak perlu lama-lama lagi nih, kita langsung sapa aja pemateri kita yang kece ini. Assalamualaikum Teh Ulfa, gimana kabarnya? Waalaikumsalam, Sabrina. Manggilnya apa nih anaknya nih? Sabrina apa gimana? Sasa aja deh, nggak apa-apa. Oh iya, siap. Biar makin akrab ya. Oh. Iya, ya, akrab juga. Oke. Alhamdulillah, sehat-sehat. Sasa gimana? Baik juga. Alhamdulillah Teh, sehat. Alhamdulillah baik. Selalu baik harusnya, Bi. Masya Allah. Malu banget ya tadi dipanggil Teteh Kece. Berasa apa ya? Berasa Sarasehan. Tahu Sarasehan? Sarasehan, ya tahu banget. Kan biar sobat Padadi yang mendengarkan podcast ini tuh kayak wah semangat itu sama Teteh Kece. Ya Allah. Amin. Teteh sekarang lagi sibuk apa nih Teh? Sekarang kegiatannya lagi fokus di rumah, ada bisnis online, offline, kecil-kecilan, lagi belajar buat dagang kali ya intinya mah. Sama Ramadan lebih fokus ke kegiatan-kegiatan Ramadan, menambah lebih berusaha lebih dekat sama Allah misalnya. Masya Allah, Teh. Harus ini ya Teh, harus benar-benar kayak judul di podcast kali ini nih, semangat ya Teh menjalani bulan Ramadan, menjalani puasanya ini gitu, benar-benar harus semangat gitu. Betul, nah, manfaatkan banget momen Ramadan ini sebaik-baiknya. Harus Teh. Ini Teh, biar sobat Madani di sini nggak nunggu lama-lama nih Teh, boleh langsung aja disampaikan Teh terkait dari menjaga semangat di bulan Ramadan ini. Boleh dipersilakan Teh. Oke, baik, mungkin sebelumnya diulang dulu dari awal kayak Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah, karena berkat Allah kita semua sampai pada Ramadan di tahun ini. Masya Allah ya, sampai di bulan Ramadan ini merupakan salah satu berkah yang istimewa yang Allah berikan kepada kita, rezeki yang begitu besar disampaikan kembali pada bulan Ramadan. Kemudian salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Sebelumnya mau bilang makasih banget nih buat teman-teman GMT, terutama yang mengelola podcast ini, itu masuk ke programnya
Departemen Satelit. Makasih banget buat teman-teman Departemen Satelit yang ngasih kesempatan buat aku sharing di podcast ini. Makasih juga untuk Bisasa yang udah jadi, kalau tadi mungkin pemateri kece, kalau sekarang berarti host kece gitu ya. Ya, Insya Allah. boleh Oke. deh. Balik lagi ke pertanyaan yang tadi yang ditanyakan oleh Sasa tentang semangat menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Mungkin sebelum ke bagaimana supaya tetap semangat, alangkah baiknya kita membahas dulu tentang keistimewaan di bulan Ramadan supaya makin semangat nih, supaya makin ada dorongan yang kuat untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Apa aja sih keistimewaan yang Allah berikan di bulan Ramadan ini? Yang pertama, bulan Ramadan diberkahi oleh Allah. Diberkahinya gimana? Diberkahinya yaitu dibukanya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu neraka, setan-setan dibelenggu dan pahala dilipat gandakan. Masya Allah ya, dari poin-poin di atas dapat dilihat bahwa Allah tuh ngasih fasilitas untuk kita, untuk umatnya, supaya lebih bertakwa, supaya lebih dekat dengan Allah dengan semaksimal mungkin. Dimana pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, amal ibadah dilipat gandakan, dosa-dosa dihapuskan, setan-setan dibelenggu. Itu kesempatan kita banget nih untuk meningkatkan ketakwaan, untuk lebih bertakarub, lebih dekat dengan Allah. Di sisi lain, berkah di sini juga bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ya. Kayak misalnya kita bisa lihat pedagang-pedagang yang ada di bulan Ramadan. Loh, apalagi kalau lagi ngabuburit ya. Kayaknya dagangan tuh, dagang apa aja laku gitu ya di bulan Ramadan, dari mulai makanan, dari mulai cemilan kecil, kue-kue, sampai baju, bahkan mungkin sepatu-sepatu, itu tuh laku banget gitu. Kayak nggak ada hal yang nggak laku di bulan Ramadan. Masya Allah ya, lewat bulan Ramadan Allah juga limpahkan keberkahan di rezeki untuk umatnya. Kemudian keistimewaan lainnya di bulan Ramadan yaitu adanya waktu mustajab untuk berdoa. Kan kalau misalnya di hari-hari biasa mungkin kita diberikan waktu mustajab untuk berdoa tuh di sore hari ya. Nah, Iya. sedangkan kalau di bulan Ramadan itu tuh bisa 1 bulan full penuh waktu mustajab untuk berdoa. Masya Allah banget ya, 30 hari penuh gitu. Kita minta apa aja, insya Allah dikabulkan oleh Allah, insya Allah mustajab. Sebagaimana hadis dari riwayat Ahmad mengatakan bahwa setiap muslim memiliki doa yang mustajab yang ia berdoa dengannya pada bulan Ramadan. Kemudian ada juga satu hadis yang mengatakan bahwa ada 3 hal nih yang doanya tidak tertolak, yaitu yang pertama, orang yang berpuasa sampai ia berbuka, imam ataupun pemimpin yang adil, dan doa orang yang terzalimi. Nah, ini satu keistimewaan lainnya ya, kita nggak perlu jadi orang yang terzalimi gitu ya, nggak perlu jadi orang yang si paling tersakiti lah ya ibaratnya, nggak perlu juga jadi pemimpin, tapi kita dapat privilege doanya mustajab tidak tertolak lewat puasa Ramadan, lewat puasa sampai dia berbuka. Insya Allah ya. Terus kemudian bulan Ramadan juga merupakan bulan diturunkannya Al-Quran, atau kita biasa disebut Nuzul Quran, dimana tepatnya tanggal 17 Ramadan, dimana kalau misalnya kita di hari-hari biasa aja, kalau baca Al-Quran itu tuh pahalanya 1 huruf Allah ganti dengan 1 kebaikan, dimana 1 kebaikan itu bercabang menjadi 10 kebaikan lain. Masya Allah banget ya, di hari-hari biasa aja Allah ngasih pahala untuk orang yang membaca Al-Quran tuh segitu gedenya, per huruf malah ya dikasih kebaikannya, dikasih pahalanya, apalagi di bulan Ramadan yang pahalanya dilipat gandakan, yang merupakan bulan turunnya Al-Quran. Sebesar apa Allah akan ngasih kita kebaikan ataupun pahala atas bacaan-bacaan yang kita bacakan. Nah, makanya sebaiknya di bulan Ramadan ini interaksi kita dengan Al-Quran itu ditingkatkan, tidak hanya membaca, tapi juga bisa mempelajari dan mengamalkannya. Kita juga mungkin tahu ya hadis yang mengatakan bahwa sebaik-baik orang adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Insya Allah. Kemudian
keistimewaan lainnya adalah adanya ibadah-ibadah yang nggak ada nih di bulan lain selain di bulan Ramadan. Itu salah satunya adalah sholat tarawih. Di mana pahala sholat tarawih adalah dihapuskan ataupun diampuni dosa-dosanya yang telah lalu oleh Allah. Nah, kebayang ya dengan kita sholat tarawih yang cuma beberapa jam aja, dosa-dosa kita yang telah lalu dihapuskan, dosa-dosa kecil yang mungkin bisa bertahun-tahun dihapuskan dengan sholat beberapa jam. Masya Allah ya, betapa baiknya Allah. Bisa kita rasakan salah satunya adalah sholat tarawih ini. Kemudian hal yang gak akan kita jumpai selain di bulan Ramadan lainnya adalah adanya malam Lailatul Qadar. Mungkin teman-teman juga udah mafhum banget ya, udah gak asing lagi bahwa pahala dari Lailatul Qadar ini apabila kita bisa beribadah di satu malam itu pahalanya sama dengan 1000 bulan ataupun kalau dihitung-hitung sekitar 83 tahun. Umur kita aja tuh belum tentu sampai pada umur 83 tahun. Tapi kalau misalnya kita ibadah di malam itu, Allah akan ngasih kita pahala sama kayak ibadah 83 tahun, Masya Allah. Apalagi kalau kebayang ya, kalau setiap tahun seseorang tuh dapat pahala-pahala Lailatul Qadar. Kebayang udah berapa ratus tahun pahala yang dia dapetin. Masya Allah. Masya Allah sekali ya Teh. Banyak banget ternyata nih Sobat Madani dari keistimewaan bulan Ramadan. Ini nah Teh untuk baik kan karena banyak nih keistimewaan bulan Ramadan, terus juga kita benar-benar harus memanfaatkan dari semua keistimewaan yang ada pada bulan Ramadan. Nah, ada gak sih Teh kegiatan yang bisa menambah semangat di bulan Ramadan ini gitu? Terus kan kita karena udah tahu keistimewaan dari bulan Ramadan apa aja gitu. Mungkin tiap orang beda-beda kali ya. Tapi kalau aku pribadi, kegiatan yang nambah semangat itu kegiatan-kegiatan yang dilakukan berjamaah. Kayak misalnya sholat tarawih tadi. Dengan sholat tarawih kita keluar rumah, ketemu tetangga-tetangga yang mungkin biasanya jarang ketemu, bahkan jarang sapaan, tapi pada bulan Ramadan tuh bisa satu saf tarawih, satu masjid, bahkan satu saf untuk melaksanakan sholat berjamaah bareng-bareng. Kakak tahu kelas Ramadan? Gimana nih Teh? Apa tuh? Kayak gimana? Nah, kelas-kelas Ramadan itu biasanya kelas-kelas yang dibuka sekarang banyak dibuka di online. Ada beberapa platform yang buka kelas Ramadan, dimana kita tuh biasanya dikumpulkan terus dibagi ke dalam kelompok-kelompok untuk nanti liko bareng secara online ataupun mentoring bareng secara online. Ada yang tujuannya buat hafal Al-Quran, ada yang mungkin ceramah bareng setiap subuh, ataupun ada juga yang ada targetan ibadah khusus kayak misalnya tadarus bareng dan lain sebagainya. Itu biasanya nambah semangat sih. Atau mungkin kegiatan-kegiatan bersama lainnya, kegiatan-kegiatan berjamaah lainnya adalah kegiatan ini berbagi takjil. Kan biasanya itu bareng-bareng ya dilakuinnya, nggak sendiri. Itu aku pribadi semangat banget tuh kegiatan kayak gitu di bulan Ramadan, nambah semangat banget. Iya Teh, betul sekali. Tapi kalau aku pribadi nih, kalau ada sih, aku gak tahu ya ternyata itu tuh namanya kelas Ramadan. Soalnya aku kayak apa sih ikut kegiatan itu tuh banyaknya kayak secara langsung sih. Dan itu tuh kayak ada pesantren kilat gitu, terus juga ada betul. kuliah subuh gitu. Terus juga emang kalau biasanya karena saya kebetulan aku tuh masih jadi mahasiswa ya, kayak suka ada bagi-bagi takjil. Betul banget sih Teh, itu yang bikin semangat sih. Betul. Betul banget. Terasa banget gitu, kayak kita tuh ngelihat, terasa terpush banget gitu, kayak ngelihat ada orang yang memang rajin banget ibadahnya, kok bisa sih. Salah satunya ya kayak orang yang lebih tua dari aku, semangat banget, gak ada loyonya, tapi ternyata kita yang masih muda nih, kita yang masih remaja, kok tiba-tiba loyo banget gitu, kayak malu banget gitu kan. Nah di situ tuh berasa terpush gitu, terpanggil untuk apa sih, nambah semangat gitu. Betul banget ya Teh, bener kayak gitu. Iya benar-benar, aku juga jadi keingetan itu tuh pesantren kilat. Terus kalau di
aku sendiri di lingkungan sini ada yang namanya kuliah subuh. Kayak mungkin di Sasa juga ada kali ya yang kayak ceramah tausiah subuh-subuh di masjid. Ada Ada. Teh. Kayak itu kultur di Tasik mungkin ya. Atau di kota-kota lain juga kayaknya ada. Ya bener Kayaknya banget kalau ada sih Teh. kenapa? Oh di Kayaknya mana-mana ya? gitu. Oh, berarti itu bukan suatu yang nggak umum berarti ya? Kegiatan kuliah subuh itu, masya Allah. Berarti ya aku juga sama kalau misalnya lagi kuliah subuh itu ngelihat ada nenek-nenek yang udah bongkok, yang bahkan jarak rumahnya dari jarak dari rumahnya ke masjid itu lebih jauh daripada jarak rumahku ke masjid. Jadi kalau misalnya lagi males buat ikut kuliah subuh, buat ikut tausiah subuh, suka ngebayangin nenek itu, ya Allah, nenek itu aja yang rumahnya lebih jauh daripada masjid, yang jalannya udah bungkuk, yang bener-bener lambat gitu loh jalannya, masih semangat untuk setiap subuh datang ke masjid. Masa kita-kita yang masih muda susah banget melawan kantuk, melawan hawa nafsu buat subuh-subuh datang ke masjid. Mungkin itu salah satu yang nambah semangat juga. Insya Allah, ternyata emang bener-bener ya ibadah, terus amalan-amalan itu yang dilakuin bersama tuh selalu bikin kita nge-push gitu, meskipun kita lagi tiba-tiba turun semangatnya, terus juga kadang makin loyo gitu, padahal makin hari menjalani puasa tuh kadang loyo, kadang makin ya lemes lah, banyak banget ya godaan setan. Iya Karena kan bener. ini juga ya Bi, pernah mendengar juga kayak di ceramah-ceramah Ustadz katanya makin memang sih kalau menjalani puasa makin akhir makin sini tuh memang kita tuh godaannya tuh akan banyak banget karena di akhir-akhir puasa ini tuh pahalanya tuh makin besar gitu buat orang-orang ngejar amalan-amalan di akhir, kayak bener-bener kayak harus bener-bener apa ya maksimal banget gitu pas mencapai akhir tuh, karena banyak orang-orang yang kayak ya istilah tuh kayak di orang-orang di luar sana kayak eh, makin apa ya, aku pernah ngeliat ya Teh, kayak orang-orang kalau di akhir-akhir puasa tuh kok banyak banget yang nggak puasa, karena itu salah satu godaannya tuh seperti itu ya Teh. Iya betul. Aku juga pernah tuh ngeliat orang yang ngabuburit tapi langsung dimakan padahal dia cowok. Ya dia beli makaroni gitu terus kaget langsung dimakan. Ya emang makin akhir makin banyak godaannya, dan mungkin itu kenapa Allah nyimpan Lailatul Qadar di 10 hari terakhir, karena mungkin Allah juga tahu semakin akhir semakin berat godaannya, dan insya Allah juga biasanya kan ketika ibadah itu semakin berat, insya Allah pahalanya juga akan semakin besar. Jadi kita harus tetap semangat sampai akhir, bahkan semakin akhir harus semakin semangat. Insya Allah sekali nih. Gimana nih Sobat Madani setelah tahu dari keistimewaan bulan Ramadan, terus juga ternyata dari keistimewaan ini tuh untuk mencapainya tuh harus berjamaah gitu ya Teh. Betul sekali kan ya Teh kayak gitu. Tuh. Nah Teh tadi kan udah tahu nih kegiatan apa aja. Terus ada gak sih Teh buat apa tips yang bikin memaksimalkan Ramadan ini biar ya kita tuh harus terus semangat gitu. Nah, ada nggak sih tips untuk memaksimalkan Ramadan kali ini? Tips-tips ataupun kiat-kiat maksimalkan Ramadan ini, kita harus punya targetan nih di setiap Ramadan. Kayak misalnya Ramadan ini kita nargetin untuk hafal surat apa gitu. Misalnya hafal surat Al-Kahfi atau hafal juz 1, atau mungkin bisa juga kita punya targetan pokoknya Ramadan tahun ini harus hatam 3 kali, tiga tamatan Al-Quran misalnya kayak gitu. Itu biasanya lebih nge-push kita buat uh, apa ya, buat ngejar target yang udah kita tetapkan. Terus si kiat-kiat ini, kalau mungkin aku bakal jelasin antara kiat-kiat khusus untuk Ramadan dan kiat-kiat menjaga semangat ibadah pada umumnya selain di bulan Ramadan. Oke, kalau kita bahas dulu dari tadi salah satu tips ya, bikin targetan. Yang kedua, kita bahas dulu dari ibadah secara umum ya. Kiat-kiat gimana kita semangat beribadah itu yang pertama adalah memupuk rasa cinta kepada Allah.
di mana Ibnu Qayyim rahimahullah pernah berkata bahwa ibadah kepada Allah, kepada Ar-Rahman adalah cinta yang paling puncak dibarengi dengan perendahan diri dari seorang hamba kepada Allah. Keduanya, cinta ataupun perendahan diri adalah dua pangkal dari ibadah. Jadi dapat kita simpulkan bahwa orang yang hatinya dipenuhi cinta kepada Allah, insya Allah akan merasakan manisnya ibadah. Nah, jadi kita pertama itu harus berusaha memupuk cinta, berusaha meningkatkan cinta kepada Allah kalau ingin semangat, ingin merasakan manisnya nikmatnya ibadah. Kemudian ada juga hadis yang mengatakan bahwa 3 jenis orang yang jika termasuk di dalamnya maka seseorang akan merasakan lezatnya iman. Yang pertama adalah orang yang mencintai seseorang, tidaklah ia mencintai hanya kecuali karena Allah. Orang yang menjadikan Allah dan Rasulnya paling ia cintai daripada selain keduanya, dan orang yang dilemparkan ke dalam api lebih ia sukai daripada ia kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan ia dari kekufuran. Dari hadis ini kita bisa simpulkan bahwa cinta kepada Allah ini selain puncaknya, selain cara untuk mendapatkan manisnya ibadah, tapi juga puncaknya supaya kita dapat merasakan lezatnya iman, yaitu dengan fokus segala tindakan yang kita lakukan tuh fokus kepada Allah, mencintai seseorang karena Allah, terus menjadikan Allah dan Rasul sebagai tujuan cintanya, kemudian bahkan sampai seorang tuh rela dimasukkan ke dalam api daripada ia kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan ia dari kekufuran. Nah, gimana sih caranya memupuk cinta kepada Allah? Salah satunya adalah dengan cara banyak mengingat-ingat nikmat Allah, mengingat-ingat karunia Allah kepada kita yang tidak terhitung banget ya jumlahnya, banyak banget karunia-karunia Allah yang Allah kasih kepada kita, dari mulai nikmat sehat, nikmat iman, nikmat waktu, kesempatan, dan lain sebagainya. Banyak-banyak bersyukur atas apa yang kita dapatkan. Kemudian tips yang kedua supaya semangat dalam beribadah adalah melatih khusyuan, menghadirkan hati di setiap ibadah. Nah, tips selanjutnya adalah mempelajari tuntutan Nabi dalam beribadah. Jadi tips yang ini tuh fokus ke mencari ilmu dari setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan. Kenapa kita harus mencari ilmu? Karena supaya sesuai dengan tuntutan yang Allah dan Rasul ajarkan. Jadi kalau misalnya kita sholat tanpa ilmu kan ini ya belum tentu diterima dan belum tentu benar gitu ya sholatnya. Istilahnya juga pernah dengar ini nggak, Sasa? Kalau orang Islam itu harus lebih tinggi, harus mendahulukan adab daripada ilmu daripada amal. Pernah dengar kaidah itu nggak? Nah ya, seru banget. Jadi dari situ kita bisa tarik kesimpulan bahwa sebelum kita ngelakuin ibadah, sebelum kita mengamalkan sesuatu, baiknya adalah mencari ilmunya dulu. Nah, lewat mencari ilmunya juga kita tuh bisa tahu hikmah-hikmah setiap ibadah yang kita lakukan. Makanya kalau misalnya kita tahu ilmunya, tahu hikmahnya, biasanya lebih bersemangat tuh ke kita dalam beribadah. Nah, selanjutnya adalah memaksakan diri, dan lama-lama juga pasti bakal jadi kebiasaan. Paksain diri aja dulu, tahajud tiap malam, sholat duha, tadarus, dan lain sebagainya. Terus lama-lama juga nanti akan jadi kebiasaan. Terus tips selanjutnya, cari temen yang bisa kita jadikan partner untuk sama-sama rajin beribadah. Mungkin bisa juga tuh kalau di GMT kan ini ya, ada kafilah utrujah, ada tahajud call. Terus salah satu sarana buat nyari temen untuk menjalankan kebaikan, untuk membiasakan kebaikan-kebaikan, membiasakan ibadah-ibadah yang insya Allah nantinya bisa jadi teman istiqomah dalam beribadah, insya Allah. Yuk, masuk GMT. Jadi promosi ya. Ayo, harus banget ya Teh. Aduh. Harus. Terus terakhir mungkin sering mengingat kematian, sering mengingat akhirat, karena sebaik-baiknya nasihat, sebaik-baiknya pengingat adalah mengingat mati, mengingat akhirat. Itu. Terus kalau kita dikhususkan untuk Ramadan, gimana sih kiat-kiat tetap bersemangat dalam Ramadan? Kan Ramadan beda ya posisinya. Kita tiap hari puasa, tiap hari mungkin puasa lemes dan lain sebagainya. Tips yang pertama adalah luruskan lagi niat nih. Kita tuh pasti yang aku sebutin tadi, bahwa
setiap Ramadan harus punya tujuan, harus punya targetan, lurusin lagi nih tujuan kita apa, targetan kita apa, terutama lurusin niat untuk mencari ridho Allah. Dan niat itu baiknya diperbaharui terus, diingat-ingat terus, karena kita tuh ada futurnya, ada loyonya, jadi harus terus diperbaharui. Terus yang kedua, siap secara fisik. Kan kalau Ramadan itu puasa ya, berarti mau gak mau kita harus jaga kesehatan, karena siang hari aktivitas maksimal, tapi asupan makan berkurang karena ada puasa itu. Jadi sebisa mungkin kontrol dan jaga makan. Yang biasanya rajin olahraga juga baiknya terus dilakukan olahraganya, mungkin bisa diganti jamnya jadi sebelum berbuka. Ya betul, terus banyakin minum air putih juga supaya nggak dehidrasi, dan ikutin sunnah-sunnah Nabi ya, insya Allah sunnah-sunnah Nabi juga ngaruh banget ke kesehatan kita, kayak buka dengan kurma, bukan buka dengan langsung es campur gorengan dan lain sebagainya. Itu juga kan sunnah-sunnah Nabi itu selain kita dapat pahala, kita dapat kebaikan, itu juga baik untuk kesehatan kita. Terus tips lainnya ya balik lagi yang tadi, cari ilmu dari setiap ibadah yang ada di bulan Ramadan, cari hikmah sholat tarawih, cari hikmah puasa Ramadan, Lailatul Qadar dan lain sebagainya. Mungkin itu Teh. Insya Allah sekali ya Teh. Tipsnya nih benar-benar apa ya, bisa apa ya, semoga bisa bikin jadi semangat nih. Ada nih salah satu tips yang apa ya, mungkin terbilangnya tuh kayak tadi kan memaksakan diri gitu, harus selalu memaksakan diri. Aku tuh kayak pernah sering gitu mendengar kayak kata di kajian-kajian Ustaz tuh kayak gitu. Kalau misalkan kita nggak memaksakan ibadah untuk terus beribadah tuh susah gitu. Kayak Allahumma paksakan gitu. Meskipun itu ya betul sekali, kayak awalnya tuh dipaksa, awalnya tuh karena ya ada rasa paksaan, tapi kalau misalkan udah sering menjalani, sering kayak ya udahlah, ibadahnya tuh meskipun di awal-awal maksain, tapi ternyata ternyata terasa gitu kenikmatannya. Jadi ya itu juga bisa bikin ini sih semangat beribadah ya. Ini juga kita harus menjadalinya bahwa memang betul di bulan Ramadan itu bulan yang ya bulannya istimewa untuk semua umat muslim di seluruh penjuru dunia nih. Jadi kita benar-benar harus memaksimalkan benar ya Teh, memaksimalkan betul nih dari ibadah dari bulan Ramadan ini. Nah, alhamdulillahnya tuh gak terasa ya ternyata dari bahasan awal sampai akhir, dari mulai bahasin keistimewaan bulan Ramadan itu apa aja, ya terus juga kegiatan yang bisa menambah semangat di bulan Ramadan tuh apa aja, dan tips nih terakhir tadi, tips-tips memaksimalkan Ramadan biar lebih semangat tuh apa aja. Alhamdulillah udah di penghujung nih, gak kerasa banget ya Teh, ternyata lama banget udah banyak bahasan-bahasan yang kita bahas. Nah, nih Teh, biar sobat Madani di sini nggak apa ya, nggak turun lagi nggak turun lagi nih semangatnya dan harus terus semangat. Ada gak sih Teh pesan-pesan buat sobat Madani atau closing statement dari Teh Ulfa ini? Ya benar banget tuh yang kata Sasa tadi sampaikan. Aku jadi keingetan kalau Allah itu lebih menyukai konsistensi daripada quantity. Jadi Allah lebih menyukai kita yang sholat duha 2 rakaat setiap hari tapi konsisten, daripada sholat duha yang sekali sholat 8 rakaat tapi jarang ya. Jadi tadi sedikit keingetan aja sih. Balik lagi ke closing statement. Mungkin sedikit closing statement bahwa bulan Ramadan itu bulan yang sangat berharga ya buat umat muslim, buat kita semua sebagai muslim, dimana bulan Ramadan ini merupakan Sayyidul Syuhur disebutnya, yaitu rajanya bulan. Kenapa? Karena di bulan ini Allah menyediakan fasilitas yang begitu besar untuk kita dapat meningkatkan ketakwaan, untuk kita lebih dekat dengan Allah, lebih dekat dengan surganya Allah, karena di bulan itu pintu-pintu surga Allah buka selebar-lebarnya, pintu neraka Allah tutup, setan-setan Allah belenggu, maghfirah ataupun ampunan Allah
dilimpahkan sebanyak-banyaknya di bulan ini, serta pahala ibadah ataupun kebaikan dilipat gandakan. Kayak di bulan ini tuh Allah tuh sengaja banget nih ngehadirin bulan Ramadan untuk mengangkat derajat umatnya, terutama derajat ketakwaannya. Nah, selain itu Allah juga berfirman ya dalam satu hadis qudsi, di mana disampaikan Nabi Muhammad bahwa puasa itu untukku dan aku langsung yang akan membalasnya. Orang yang berpuasa mendapatkan dua kesenangan, yaitu kesenangan ketika berbuka puasa dan kesenangan ketika berjumpa dengan Tuhannya. Sungguh bau mulut orang berpuasa lebih harum daripada aroma kasturi. Nah, kita tarik kesimpulan bahwa ibadah puasa ini Allah langsung loh yang ngasih pahala, Allah langsung yang memerintahkan, dan Allah langsung yang membalasnya. Kemudian Nabi Muhammad juga bersabda bahwa Jibril datang kepadaku dan berkata, wahai Muhammad, siapa yang menjumpai bulan Ramadan, namun setelah bulan itu habis dan ia tidak mendapatkan ampunan, maka jika mati ia masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau kita tidak memanfaatkan bulan Ramadan ini sebaik-baiknya, tidak memanfaatkan waktu-waktu di bulan Ramadan ini untuk meningkatkan ibadah, untuk berzikir, meningkatkan amal kebaikan, sholat, sedekah, dan lain sebagainya, itu orang yang sangat rugi. Bahkan ketika bulan Ramadan itu berakhir tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan ampunan, maka akan mati masuk neraka. Seperti itu. Nah, makanya Ramadan ini tuh harus dimanfaatkan semaksimal mungkin, harus kesempatannya jangan disia-siakan, karena kita juga tidak tahu nih di Ramadan mana umur kita akan berakhir. Tidak tahu juga apakah ini Ramadan kita yang terakhir atau bukan, tidak tahu Ramadan selanjutnya kita masih hidup atau enggak. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Baiknya silahkan diambil, kalau buruknya mohon diingatkan, mohon ditegur. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau sharing atau mau mau mengingatkan, aku juga mau mengingatkan barangkali ada kesalahan dari yang disampaikan, boleh banget ya Kak Sasa buat silaturahim ke Instagramnya GMT. Lagi-lagi promosi nih. Di @asikmadani. Ya betul, mumpung ada kesempatan. Gimana Teh? 2 kali ya Teh, betul. Iya benar. Di mana Teh Sasa Instagramnya GMT? Di @tasikmadani. Nih, boleh nih Sobat Madani langsung follow Gaskun. Banyak banget tuh informasi-informasi positif, terus juga barangkali mau sharing dari materi ini, atau misalkan nanti ada podcast season selanjutnya nih Teh. Nah, memang Sobat Madani ini penasaran bahasan apa sih yang akan dibahas di podcast selanjutnya? Boleh banget nih tahu dari IG-nya Tasik Madani gitu. Jadi memantau ya Teh kayak gitu. Betul. Pantau juga kegiatan-kegiatan kita, kan insya Allah kegiatannya banyak banget, gak cuma podcast ini, tapi ada kegiatan lain yang gak cuma bermanfaat tapi juga fun, insya Allah. Insya Allah, Masya Allah sekali ya Teh. Ya, alhamdulillah nih kita bisa simpulkan nih dari materi yang udah kita bahas, dari mulai banyak banget ternyata ya keistimewaan bulan Ramadan, dan dari situ tuh karena kita udah tahu nih keistimewaan dari bulan Ramadan, perlunya kita memanfaatkan kesempatan dari keistimewaan itu dengan cara beribadah. Nah, tapi beribadahnya di sini juga bisa nih biar menambah semangat, dilakukan secara berjamaah, karena dengan berjamaah kita bisa lebih terpush, juga kita lebih ke yang tadi tuh bisa memaksakan diri meskipun kita lagi futur, terus ternyata kita ngelihat orang lebih rajin dari kita bisa menambah semangat gitu, bisa lebih semangat. Oh ternyata kita tuh harus lebih semangat juga dari mereka gitu. Nah, alhamdulillah nih kita di penghujung acara, kita di penghujung bahasan podcast. Alhamdulillah, terima kasih banyak nih Teh karena udah menemani podcast kali ini. Semoga
podcast kali ini bisa bermanfaat bagi Sobat Madani yang mendengarkan maupun Ana pribadi dan khususnya juga Teteh yang menyampaikan. Semoga diberikan keberkahan dan Amin, mohon maaf amin. ya Teh, barangkali selama memandu podcast kali ini aku banyak salahnya gitu ya. Mohon dimaafkan dan semangat dan harus semangat ya buat Sobat Madani dimanapun berada, harus semangat dalam menjalani puasa ini. Oke, akhirul kalam ditutup dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan mohon maaf, saya Sabrina Salsabila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.